Karena masih penasaran, akhirnya Iris meminta William dan juga Argo untuk mencari orang yang bertopeng alias si Roy. Halo semua, apa kabarnya? Mimin doakan semoga sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini Mimin akan kembali membahas secara lengkap alur ceritanya. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, seru banget ya teman-teman. Episode tadi kita melihat banyak hal yang terjadi, sekaligus terbongkarnya semua kebusukan Erwin dan juga Bu Ayunda. Ya, begitulah teman-teman. Ketika orang tua berselingkuh, bikin masalah, akan langsung dijauhi oleh anak-anaknya. Dan hal ini pun terbukti ya. Baik itu Bu Ayunda maupun juga Erwin harus menelan cukup banyak hal yang pahit karena harus ditinggal oleh anak-anaknya teman-teman. Apalagi kita semua tahu anak satu-satunya dan sematawayang milik Bu Ayunda yaitu Argo itu pun juga ikut pergi. Nah, uniknya nanti Argo ini bakal punya kontrakan yang dekat dengan rumah barunya si Will. Wah, ini sih kebayang bakal berantem seperti apa lagi. Tapi sepertinya tuh memang ini udah pikirin matang-matang teman-teman sama si Roy. Kalau nanti masalah ini udah kebongkar, nanti jalan keluarnya tuh untuk bisa bikin masalah baru tuh kayak diatur gitu. Sehingga nanti seolah-olah kayak ngejebak lagi aja. Ya gimana pun juga sih gila sih si Roy ini teman-teman. Dan besok akan jauh lebih gila lagi. Oke, kita lanjut dulu aja. Jadi begini, Iris ini teman-teman entah kenapa benar-benar penasaran banget dengan semua apa yang terjadi di episode tadi, termasuk orang yang menggunakan topeng tersebut. Nah, untungnya Iris ini tuh berhasil melempar kaca mobil tersebut sehingga ada luka retaknya. Ya, meskipun plat nomornya ini ditutup ya, tapi tetap saja banyak hal yang nanti akan bikin Iris tuh curiga sama si Roy ini. Ya, sepinter-pinternya Roy, kalau menurut ini sih pasti akan ada titik lamanya juga. Terlebih lagi karena ini mengenai ibunya, Bu Tania, bikin Iris tuh juga bener-bener gak mau berdiam diri saja. Iris sadar kalau Iris berdiam diri, ini gak akan pernah mengubah apa-apa. Sehingga akhirnya Iris pun juga mengatakan semuanya kepada William dan juga Argo. Ya tujuannya tentu teman-teman memang perselingkuhan atau pernikahan lebih tepatnya antara Erwin dan juga Bu Ayunda tuh ya memang sudah terjadi. Semua sudah terbongkar bahkan terang benderang gitu. Tapi cara dibongkarnya, cara terkuaknya itu terlalu diperhitungkan, terlalu dibikin banget itu teman-teman. Mulai dari bagaimana ada karangan bunga, tulisan, ancaman, sehingga akhirnya semua orang digiring dalam sebuah kafe Lembayung, dan di sana dibongkar semua habis-habisan. Kelihatan banget lah bagaimana paniknya Erwin dan Ayunda pada saat menginjakan kaki keluar dari kafe Lembayung kan teman-teman. Pas tadi kan mau kabur lah ya, mau cari lebih tepatnya tuh orang yang sudah menjebak mereka gitu. Iris tuh sadar, oke, Bu Ayunda dan Erwin ini salah karena udah jahat lah ibaratnya sama Bu Tania. Tapi yang jauh lebih bikin Iris penasaran itu kenapa semua ini tuh bener-bener udah diperhitungkan semuanya. Mulai dari layar besar yang ada di atas kafe, semuanya pokoknya tuh semua tuh udah didesain sedemikian rupa, sebagus mungkin supaya ini tuh bener-bener bisa terjadi. Nah, entah kenapa Iris ini ternyata cukup pintar. Iris merasa kalau memang ada seseorang yang ingin menjebak keluarganya. Terlepas dari kesalahan ya yang dibikin sama Pak Erwin, tapi memang apa yang Roy lakuin ini tuh terlalu kelihatan banget cara balas dendamnya. Maksudnya tuh jahat juga. Semua orang tahu Erwin selingkuh, semua orang tahu Erwin nikah sama Ayunda, tapi cara kebongkar itu terlalu kelihatan banget. Kalau ini tuh semua by design gitu teman-teman. Terlalu kelihatan banget, gimana ya ngejelasinnya. Terlalu kelihatan banget kalau ini tuh benar-benar dipersiapkan semuanya, dibuat semuanya. Sehingga akhirnya semua orang tuh jadi lupa juga sama kesalahannya Pak Erwin lambat laun. Ya gimana pun juga, kalau dipikir-pikir kan emang ada benernya juga omongan Pak Erwin ini teman-teman. Maksudnya gak pernah cinta sama Tania, dipaksa sama keadaan, yang akhirnya bikin Erwin terpaksa berbohong juga. Ya tetap salah juga, tapi at least ada benernya lah ibaratnya. Dan
mau nggak mau Roy pun juga harus bersiap-siap teman-teman, karena dengan rasa penasaran Iris yang begitu tinggi, ini akan bikin Iris pun juga curiga kepada Roy teman-teman. Nanti kan Iris ini bakal ngajak ketemu, kok Roy ada yang berubah juga. William akhirnya ngeh juga teman-teman kalau Roy inilah yang maksa William untuk ikutin apa kata yang ada dalam karangan bunga dan lain sebagainya. Intinya untuk William sendiri tuh masih terfokus sama Bu Tania dan juga emosinya. William sekarang udah mulai aware lah dikit kalau ketika emosi tuh nggak boleh deket-deket sama Salma. Pokoknya tuh nggak boleh sampai ada di depan Salma ketika emosi. Tapi setelah akhirnya emosi, lalu juga berhasil membawa pergi Bu Ayunda, maksudnya Bu Tania, akhirnya William pun juga tersadarkan dengan apa yang dibilang oleh tentu saja si Iris. William akhirnya ngeh kalau semua ini tuh memang terjadi karena sudah memang by design. William pun juga sebetulnya udah bilang di episode tadi tuh tahu kalau ini tuh semuanya digiring. Memang sengaja semua orang tuh diperlihatkan semua kebusukan ayahnya. Dan bukan gak mungkin semua kebusukan William pun juga akan terbongkar. Karena justru William tuh sekarang pun juga lagi deg-degannya. Nah sialnya teman-teman, nanti si Roy ini tuh bakal tahu kalau Dinda itu adalah selingkuhannya William. Entah dari mana, entah mungkin Andi bersama Dinda ketika di kantor ngomongnya keceplosan atau apa, entah dari mana, tapi yang pasti Roy ini makin sadis teman-teman, makin parah, makin jahat, makin benar menunjukkan semua kebusukannya. Nanti deh kita akan bahas di video selanjutnya, tapi yang pasti untuk kasus yang ini dulu, ini benar-benar bikin Iris tuh juga penasaran ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, Iris pun juga ngeliat sekarang tuh ya udah bisa diapa-apain juga. Pak Erwin sudah pasti pengen sama Bu Ayunda, dan Pak Erwin pun juga nggak mau ujung-ujungnya kan buat nyelamatin pernikahannya bersama dengan Bu Tania, karena memang nggak cinta. Emang susah teman-teman. Kalau nggak cinta tuh susah juga untuk bisa bertahan, apalagi seusia itu gitu ya. Karena kan udah tua kayak gitu, tentu butuh temen yang bisa sama-sama saling mencintai, itu bisa benar-benar menyatu gitu loh. Sedangkan Erwin merasa dengan Bu Ayunda nih bisa mengarungi bahtera rumah tangga hingga masa akhir tuanya mereka nanti, sehingga nggak wasting time lah seperti bersama dengan Tania. Emang susah teman-teman, kalau nggak cinta tuh ya susah, nggak akan dapat kemana-mana gitu ibaratnya. Jadi Iris tahu nih, ini tuh udahlah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi at least gimana caranya, tugas Iris tuh yang pertama bikin waras dulu William sama Bu Tania. Setelah itu baru yang keduanya ngebongkar semua kebusukan Roy. Karena ya memang ini semua balik lagi teman-teman ya, ini akan muter-muter. Ini memang terlihat kesalahan yang dari Ayunda maupun juga Erwin, tapi tetap saja cara ngebongkarnya terlalu dramatis banget sehingga bikin semua orang tuh jadi tahu gitu. Makanya Iris tuh nggak terima juga. Dan kalau menurut Mimin cukup wajar juga. Apalagi anaknya langsung ya teman-teman, Iris ini. Jadi pasti butuh butuh bener-bener jawaban yang pasti. Siapa orang yang bertopeng tersebut? Apakah ada hubungannya? Maksudnya apa ngerencanain ini semua dan lain sebagainya. Dan nggak kebayang sih teman-teman ya, kalau nanti si Iris tahu semua kebusukan Roy. Sebetulnya yang baik itu nanti. Karena kalau Iris sampai tahu, Roy ini pasti akan berbuat sesuatu kepada Iris. Sudah ketebak lah. Bukan gak mungkin Roy ini akan berusaha untuk menyingkirkan Iris teman-teman. Terlebih lagi Roy ini tuh makin hari makin jahat. Bukan cuman Erwin doang sama Ayunda yang dibongkar, tapi semua, bener-bener semuanya tuh dalam tanda kutip ingin dihancurkan. Bahkan setelah menghancurkan semuanya tuh nanti teman-teman, termasuk kebusukan William sama Dinda tuh kayak gak bikin Roy itu jadi puas juga. Jadi semakin ingin lebih, semakin ingin lebih, semakin ingin lebih. Makanya kalau teman-teman lihat sinetron, pemeran jahat tuh rata-rata tuh untuk bisa jadi tobat berbuat baik tuh hampir jarang. Karena kejahatannya tuh semakin jahat dia ngerasa semakin hebat. Jadi ketika melakukan kejahatan sekali akan terus bikin kejahatan yang baru, karena merasa dengan berbuat jahat itu bikin adrenalinnya tuh naik teman-teman, bikin merasa puas aja dengan segalanya. Which is itu salah ya teman-teman, tapi ya mau gimana pun juga karena Roy ini memang tipikalnya orang jahat yang seperti ini, pendendam, jadi pasti akan terjadi juga. Dan buat William dan juga Dinda siap-siap aja, karena sebentar lagi Roy akan ngebongkar semuanya. Dan gak kebayang juga teman-teman bagaimana nasib ya
Roy dan juga Dinda ke depannya kalau ini kebongkar. Tadi aja Erwin sama Ayuna kebongkar, dramatisnya tuh bener-bener parah, nggak kebayang nih semarah apa Salma kepada William dan juga Dinda. Nah, sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.